Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dusana Aksademio, perkenalkan nama aku Novitri Hadani, NPM-ku 2271020050. Nah, aku berasal dari Sumatera Barat. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Program studiku saat ini adalah Sistem Informasi. Aku berada di kelas 1B. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas tentang apa sih algoritma itu. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita mengenal apa itu algoritma, kita harus mengenal nih bagaimana sih sejarah algoritma tersebut. Saat ini, perkembangan teknologi komputer sama halnya nih dengan air yang deras dan mengalir terus-menerus tiada henti. Setiap perkembangan waktu, bermunculan nih teknologi-teknologi baru yang tentunya sangat maju dan semakin canggih. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas nih dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa lampau. Tentunya yang menjadi akar perkembangan teknologi pada saat ini. Sosok Al-Khawarizmi atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang biasanya di negara-negara barat dikenal dengan algoritmi, Al-Khawarizmi, dan sebutan-sebutan dengan ejaan lainnya. Melansir dari laman decoding.com, Al-Khawarizmi merupakan seseorang yang lahir di Hawari yang sekarang dikenal dengan Kryvyi, Uzbekistan. Nama Al-Khawarizmi sendiri itu adalah nama yang sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi komputer. Konsep algoritma yang digagas oleh Al-Khawarizmi tidak terlepas nih dari perkembangan teknologi komputer. Nah, bahkan ya, teknologi secanggih apapun dan kecerdasan buatan apapun saat sekarang ini tidak terlepas dan tidak ada apa-apanya tanpa adanya algoritma dalam pemrograman tersebut. Di samping itu, ada jasa yang besar yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi dalam kemajuan teknologi komputer, di mana dia memperkenalkan angka 0 pada sistem penomoran Arab yang diadopsi pada bidang komputer. Angka 0 ini merupakan bagian yang ada di dalam kode biner yang merupakan dasar dari pembentukan sistem komputer. Nah, pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita adalah, mengapa sih kita harus belajar algoritma? Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sejarah tadi, algoritma sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi komputer, terutama dalam pemrogramannya. Jadi, jika teman-teman ingin menjadi seorang programmer, nah, teman-teman wajib nih untuk belajar yang namanya algoritma. Belajar algoritma sama halnya dengan kita mengasah logika kita. Karena dalam bahasa pemrograman, kita sangat membutuhkan logika tersebut. Nah, dari beberapa uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya algoritma adalah jantungnya komputer. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Novi mau ngasih lihat suatu sulap nih kepada teman-teman. Mohon dihitung ya. 1, 2, 3. Oh, tengah-tengah. Ini bukan sebuah trik atau sulap ya, melainkan ini hanya melakukan sebuah langkah-langkah dalam menukar baju. Materi berikutnya adalah bagaimana sih penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, tadi yang aku lakukan adalah salah satu contoh terjadinya input dan output yang ada di algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu ya? Karena sebenarnya itu bukanlah sulap yang langsung jadi. Pasti di baliknya ada langkah-langkah yang sistematis dan pastinya logistik untuk dilakukan agar mendapat sesuatu yang bisa kita inginkan, seperti output yang kita inginkan. Selain itu,
ada penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya nih, seperti bagaimana kita merebus telur, bagaimana kita membuat mie instan, lalu bagaimana kita memasang gas, bagaimana kita menghidupkan kompor. Pasti hal-hal tersebut memiliki langkah-langkah yang sistematis dan logis. Jika langkah-langkah yang kita lakukan itu terbolak-balik atau tidak berurutan atau tidak sistematis, maka mungkin output yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan tidak akan terjadi. Nah, begitu juga di algoritma nih. Jika input yang kita masukkan lalu diproses dan proses yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yaitu secara logis dan terstruktur, maka output yang dikeluarkan mungkin akan bisa error atau tidak seperti yang kita inginkan. Nah, selain melakukan transisi tadi, ada nih beberapa algoritma yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa lebih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah merebus telur ayam. Nah, langkah-langkah merebus telur ayam tentunya harus dilakukan dengan logis dan sistematis. Masih banyak lagi contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Maka dari itu, kita masuk ya ke materi selanjutnya. Tunggu, aku mau transisi lagi nih. Nah, cukup dulu ya untuk transisinya. Ada pengertian algoritma. Nah, banyak nih pengertian dari algoritma. Ada beberapa pengertian yang aku ambil, yaitu algoritma adalah sebuah metode atau langkah-langkah secara tersusun dengan berurutan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut diselesaikan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Kita ambil kesimpulan, pengertian algoritma merupakan langkah-langkah yang bersifat logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teman-teman, algoritma memiliki ciri-ciri tersendiri loh. Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan. Yang kedua ada input atau masukan nih. Yang ketiga ada output, keluaran. Yang keempat ada definiteness atau kepastian. Tapi bukan kepastian dari dia ya. Yang kelima ada effectiveness atau keefektifan. Yang keenam atau yang terakhir ada yang namanya structured atau terstruktur. Wah teman-teman, ternyata kita sudah sampai nih di akhir video. Ya, kita tidak bisa bertemu lagi ya, mungkin di materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel aku dan terima kasih sudah mendukung aku dalam pembuatan tugas ini. Dan akhir kata, aku pamit undur diri. Terima kasih dan maaf bila ada kata-kata yang tidak sengaja terlontarkan yang melukai perasaan teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.